Pada video ini ada part terakhir, yaitu part 4. Dimulai dari laporan keuangan, laporan perubahan modal sampai neraca hingga jurnal penutup serta neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, apakah ia berlaba atau rugi. Yang pertama yang kita catat yaitu sales. Kita bisa mengambil angkanya melalui worksheet. Kita bisa mengetahui angkanya melalui worksheet, atau jika kita tidak mempunyai worksheet atau tidak membuat worksheet, kita bisa mengambilnya dari trial balance. Yang pertama yaitu sales. Pada worksheet, sales senilai 9.440.000. Kemudian kita catat yaitu sales return sebesar 400.000. Yang kemudian sales diskonnya sebesar 62.400. Kita jumlahkan, maka totalnya kita catat di sini sebesar 462.400. Nominal sales dikurang dengan sales return dan sales diskon, maka didapatlah net sales sebesar 8.977.600. Selanjutnya yaitu cost of goods sold. Yang pertama yang kita catat yaitu merchandise inventory yang persediaan awal sebesar 26.800. Kemudian kita catat purchase sebesar 14.840.000 ditambah dengan beban angkut sebesar 770.000. Dijumlahkan, lalu nominalnya kita tuliskan di sini sebesar 15.610.000. Kemudian untuk sales return dicatat sebesar 270.000. Karena kita tidak mempunyai sales diskon, purchase diskon, maka purchase return dicatat di sini. Kemudian dikurangkan sehingga mendapatkan hasil net purchase-nya yaitu 15.340.000. Kemudian kita jumlahkan dengan persediaan awal yaitu merchandise inventory yang awal, maka dapatlah nominal 42.140.000, yaitu barang yang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual kita kurangkan dengan persediaan akhir sebesar 34.920.000. Sehingga didapatlah hasilnya sebesar cost of goods sold-nya yaitu 7.220.000. Untuk mengetahui laba atau rugi, maka kita kurangkan net sales dengan cost of goods sold. Didapatlah hasilnya 1.757.600. Ini merupakan laba kotor
dari perhitungan. Kemudian kita perhitungkan expense-nya. Yang pertama yaitu electricity expense sebesar 150.000, salaries expense-nya sebesar 500.000, dan depreciation expense-nya 80.000. Terakhir supplies expense-nya 100.000. Dijumlahkan dan jumlah nominal penjumlahnya dicatat sejajar dengan gross profit sebesar 2.330.000. Sehingga kita kurangkan untuk mendapatkan net profit atau loss. Pada toko Mimo Sepatu, laporan posisi keuangannya yaitu net loss sebesar 572.400. Laporan berikutnya yaitu laporan perubahan modal atau equity of statement. Dalam laporan perubahan modal, modal yang dicatat pertama adalah modal awal sebesar 50 juta. Lalu kita catat jika perusahaan berstatus laba, maka yang kita catat di sini adalah laba. Namun jika rugi, maka yang kita catat adalah rugi. Karena toko Mimo Sepatu berstatus rugi, maka yang kita catat adalah rugi sebesar 572.400. Selanjutnya kita mencatat private atau pinjaman pribadi. Toko Mimo Sepatu memiliki pinjaman pribadi sebesar 500.000. Jika perusahaan berstatus laba, maka prive mengurangi laba. Namun jika perusahaan berstatus rugi, maka prive akan menambah rugi. Sehingga nominal yang dihasilkan yaitu nominalnya sebesar 1.072.400, sehingga dikurangkan, maka modal akhir perusahaan toko Mimo Sepatu adalah 48.927.600. Ini merupakan penurunan modal. Dan yang terakhir adalah balance sheet. Total pasif atau pasifannya sebesar 59.211.200. Ini merupakan laporan posisi keuangan atau laporan neraca atau balance sheet. Selanjutnya yaitu closing journal. Closing journal digunakan untuk menutup akun-akun sementara seperti akun pendapatan dan beban beserta pembelian. Yang pertama yaitu yang kita tutup yaitu akun pendapatan. Akun sales. Stop. Jika semua transaksi sudah kita tutup, nominalnya sudah kita tulis, jangan lupa untuk mempostingnya ke buku besar
Karena seperti penjelasan sebelumnya, setiap jurnal yang ditulis harus diposting ke buku besar. Contohnya seperti sales jurnal ini. Sales jurnal ditutup 28. Closing jurnal sebesar 9.440.000. Maka di sini saldo sales bernominal 0 atau habis. Maka di sini kita tuliskan. Nah, semua akun-akun di closing jurnal haruslah kita posting ke buku besar. Penutupan dilakukan dengan membalikkan saldo normalnya. Yang semula saldo normalnya berada di kredit, maka ditulis berada di debit. Yang saldo normalnya berada di debit, maka ditulis berada di kredit. Untuk langkah terakhirnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan mencatat akun-akun 1, 2, dan 3 sebagai akun real dalam akuntansi, seperti kas, hutang, piutang, modal, persediaan, dan akun real lainnya. Kita sudah memposting atau menuliskan. Nah, ini adalah post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Ini merupakan pembicaraan terakhir kita pada video ini. Jika banyak terjadi kesalahan dalam video, saya mohon maaf karena ini tidak disengaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, terima kasih, bye.